firman Tuhan kepada kita hari ini supaya kita dapat mencegah sakit rohani. Apa saudaraku? Ya, kalau mencegah sakit badani tentunya kita semua sangat-sangat baik dalam hal itu. Ya, memanglah keinginan semua orang pastilah untuk sehat. Yang mau sehat terus katakan saya. Walaupun memang semua kita pasti pernah mengalami sakit, tapi kita sangat rindu kita selalu sehat. Amin. Karena kalau sehat, apapun bisa kita kerjakan. Sesulit apapun tantangan bisa kita kerjakan kalau tubuh kita sehat. Tetapi tentunya harus ada bagian kita, ya, mencegah penyakit-penyakit supaya tidak menyerang kita. Ya, seperti saya katakan tadi, semua dari kita pasti pernah mengalami sakit. Berapa lama seseorang sakit bukanlah suatu persoalan. Yang menjadi persoalan adalah sakit apa yang sedang dialami dan apakah yang diakibatkan oleh penyakit itu. Ini permasalahannya. Sama seperti orang, saudaraku, semua mengalami penyakit, maka semua manusia juga mempunyai ketakutan yang berbeda-beda. Ya, ada yang sangat takut terjangkit dengan penyakit paru-paru, sangat takut terjangkit dengan yang namanya sakit jantung, apalagi sekarang ini sangat takut terpapar dengan COVID-19 dan masih banyak lagi. Namun, pernahkah kita berpikir apa yang ditimbulkan akibat penyakit itu? Ya, apakah itu penyakit jantung, penyakit paru-paru, HIV, sakit kanker, termasuk COVID-19 dan hal lainnya? Kemungkinan terparah kalau nggak sembuh berarti ya di zona radian kata orang Portugis. Ya, nah saudaraku, mati. Apa yang mati? Jasmaninya. Tubuh menjadi lenyap dari dunia ini. Itulah akibat terparah. Itu sebabnya banyak orang akan berusaha sungguh-sungguh untuk sembuh. Segala dokter diusahakan, harta pun bisa habis, yang penting sembuh. Itu sakit tubuh. Sekarang pertanyaannya adalah, manakah yang lebih penting? Jasmani kita atau rohani kita? Manakah yang lebih penting? Tubuh ini binasa dari dunia ini atau selama-lamanya binasa di kekekalan? Pernahkah saudara berpikir tentang rohani saudara? Apakah saudara gelisah kalau rohani saudara, kalau saudara terjangkit penyakit rohani, maksud saya? Atau biasa saja? Ya, apakah saudara mengusahakan rohani saudara dapat makan secara teratur, sama seperti kita menjaga kesehatan kita, makan dengan teratur misalnya? Apakah saudara sudah memberi makanan sehat pada rohani saudara? Sama seperti kita berusaha menjaga tubuh kita supaya sehat dengan makan makanan sehat misalnya. Yang jelas saudaraku, penyakit rohani akan menyerang rohani kita dan mengakibatkan kematian kekal. Ini yang perlu kita betul-betul memikirkannya juga. Bukan hanya mencegah virus di dunia ini untuk masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin saja beberapa orang berkata, rohani saya sehat kok. Kenapa? Saya kan tiap minggu ke gereja secara teratur. Saya juga melayani. Bahkan saya juga memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tentu rohani saya sehat. Mungkin beberapa orang menjawab demikian. Lalu dia puas dengan hidup yang sudah demikian. Sudah pergi gereja, menyanyi bertepuk tangan, jika mungkin baca Alkitab kalau sempat. Dan dia merasa sehat rohani.
Kalau memang seperti itu, kita nggak lebih dari ahli Taurat. Ahli Taurat orang Farisi dan Saduki, wow, untuk mereka dalam hal itu luar biasa. Dalam semua mematuhi itu, saudaraku, tapi luarannya itu mereka sangat puas dengan semua itu. Dan Matius 5:20 berkata, kita baca ayat bersama. Matius 5:20 ini yang pertama kita baca hari ini. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Matius 5:20 sama-sama, ada ayat 1, 2, 3. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jelas loh di sini dikatakan. Jika hidup keagamaan kita, jangankan sama, tidak lebih benar. Benarkah yang dibuat oleh orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat itu benar bagian luarnya? Maka Yesus menegur mereka, bagian luarnya kamu buat secantik-cantiknya, tapi bagian dalammu rusak benar, kata Tuhan. Nah, ini dia yang harus kita belajar. Bagian luarnya yang tadi memang kita harus ke gereja, memang kita harus bertepuk tangan dengan semangat. Apalagi tim pujian penyembahan musik kita, mereka minggu lepas minggu terus berlatih dengan baik, maka kita pun menyambutnya dengan sukacita. Memang itu harus. Tapi hari ini yang perlu kita cegah, jangan sampai kita terkena virus rohani. Haleluya, haleluya. Kalau sakit jasmani, virus badani, sudah banyaklah kita diajari untuk hal itu. Hari ini kita akan melihat beberapa sakit rohani atau virus rohani yang harus kita cegah. Saudara, kita harus tahu iblis akan senang apabila dia melihat kita bersedih, ya, bersungut-sungut, sakit, bangkrut, gagal. Iblis sangat senang melihat kita demikian. Dan dia terlebih senang lagi kalau kita adalah temannya, ya. Kalau kita bagian dari pekerjaannya, dia sangat senang. Tapi iblis tidak senang jika melihat kita bersuka cita, memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita sehat, kita diberkati, kita berhasil. Itu iblis sangat tidak senang. Makanya iblis akan berusaha untuk menjatuhkan seseorang sampai benar-benar jatuh dalam perangkapnya. Dan jika iblis tidak bisa menghancurkan dari luar, dari tubuh jasmani ini, maka dia berusaha menghancurkan dari dalam, menghancurkan serta menghasut hati kita, agar hati kita menjadi pahit, agar hati kita menjadi kacau dan berantakan. Itulah yang diusahakan iblis. Jadi sakit rohani yang pertama yang harus kita cegah adalah virus kepahitan. Apa saudaraku? Katakan kiri kanan saudara, jangan ada kepahitan di antara kita. Haleluya. Jika seseorang mengidap virus ini, maka orang tersebut maka orang tersebut akan seperti sebuah bangunan gedung yang megah, yang kelihatannya megah, akan tetapi di dalam bangunan gedung yang kelihatannya megah itu sudah keropos. Kenapa bisa keropos? Karena ada rayap, ya. Sehingga jika ada goncangan sedikit saja, bangunan yang nampaknya megah tapi di dalamnya ada rayap, maka dia tidak bisa bertahan dan akhirnya ambruk dan berantakan. Kita baca Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Dapat? Sama-sama 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air,
Nama bintang itu ialah Absinthus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Absinthus bahasa aslinya adalah wormwood. Kalau diterjemahkan ulat kayu, cacing kayu yang sama dengan rayap. Rayap adalah makhluk kecil yang bisa menghancurkan serta meruntuhkan bangunan sebesar apapun. Itulah rayap. Sebuah bangunan gedung yang kelihatannya megah, akan tetapi bisa saja sudah keropos di dalam bagian-bagian gedung tersebut karena dimakan si absinthus, rayap tadi. Sehingga jika digoncang sedikit saja, maka dia tidak bisa bertahan dan akhirnya ambruk, jatuh berantakan. Saudaraku, demikian juga iblis akan berusaha melakukan hal tersebut kepada manusia seperti yang dilakukan rayap. Tadi dikatakan absinthus membuat air menjadi pahit. Kepahitan adalah penyakit yang merusak hati setiap manusia. Maka jangan pernah pahit hati. Haleluya. Sebejat apapun perbuatan orang terhadap saudara, jaga hatimu, jangan pernah pahit hati. Karena pahit hati itu membuat roboh rumah rohani kita. Semegah apapun kita kelihatannya dari luar, tapi kalau rayap sudah menggerogoti rohani kita, absinthus ini, kepahitan ini sudah menggerogoti bangunan rohani kita, sedikit goncangan bisa ambruk, jatuh berantakan. Dari kepahitan ini akan timbul berbagai hal-hal yang jahat yang merusak kepribadian setiap manusia. Kalau hati sudah rusak oleh kepahitan, segala cara bisa dibuat balas dendam, dan itulah dunia. Cegah jangan sampai kita ada dalam kepahitan. Katakan kirian saudara, cegah virus kepahitan. Haleluya. Sakit rohani selanjutnya yang bisa menjangkiti manusia, mari kita lihat dalam Yudas ayat 11. Yudas ini hanya satu pasal ya. Yudas ayat 11, Yudas 1 ayat 11 maksudnya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Perhatikan, di situ ada 3 nama. Dari sini kita belajar ada 3 virus yang diturunkan 3 nama ini. 3 virus yang harus kita cegah dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan virus Kain. Bukan Kain yang kita pakai ini ya. Kain anak Adam maksudnya. Saudaraku, apakah virus yang diturunkan Kain ini? Iri hati, kesombongan, dendam, bahkan ada kepahitan di dalamnya. Virus jenis ini paling jahat menyerang hati dan merupakan sumber kejahatan yang akan menghancurkan kepribadian seseorang dari yang baik menjadi pribadi yang jahat seperti Kain. Tadinya dia baik. Dalam Kejadian 4 dapat saudara baca itu. Jalan yang ditempuh Kain ini, di mana dia gak baiknya? Dia memberi persembahan menurut seleranya sendiri. Selera Tuhan beda. Persembahan yang bagaimanakah yang disukai Tuhan? Selera Habel. Persembahan Habel sesuai selera Tuhan. Kain, dia mempersembahkan sesuai seleranya sendiri. Kain tidak taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan dalam memberi korban persembahan. Kita tahu pada perjanjian lama apa yang harus dikorbankan, tapi dia tidak melakukannya. Akhirnya karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, maka hati Kain dipenuhi dengan kecemburuan. Kain tidak bertobat, malah hatinya dipenuhi dengan kejahatan.
kejahatan dan akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Ini adalah akibat dari cemburu. Akibat dari semua itu, Kain menjadi orang yang terbuang. Selama hidupnya dia tidak pernah sejahtera. Ini virus yang perlu dicegah dari kita. Jangan ada kecemburuan di antara kita. Haleluya. Jangan cemburu kalau orang lain lebih diberkati dari kita. Tapi berjuang. Kalau dia bisa, aku pun bisa. Dan belajar. Apa sih dibuatnya sehingga dia disukai Tuhan? Apa sih dibuatnya kalau bisa seperti itu dia, kok bisa seperti itu dia? Jangan cemburu. Apalagi iri hati, dendam lagi. Tidak. Ini virus yang harus kita cegah. Amin. Itu yang pertama tadi dalam Judas tadi. Yang kedua, virus Bileam. Dalam Bilangan 22 dituliskan Bileam mengucapkan kata-kata kutuk, alias kata-kata yang tidak membawa berkat kepada umat Tuhan. Kemudian Bileam rela untuk berbuat jahat hanya karena upah dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Rela dia berbuat jahat. Kutukilah bangsa pilihan Tuhan itu, kata orang yang berbuat jahat kepadanya. Selanjutnya Bileam adalah orang yang bebal, tidak mau berubah. Inilah hal yang paling buruk, virus yang perlu kita cegah. Tidak mau berubah, walaupun sudah diberitahu oleh malaikat Tuhan, jangan ke situ kata malaikat, tidak mau juga. Dan akhirnya Bileam makan persembahan berhala, lebih parah lagi berbuat zina. Apa yang terjadi? Tuhan menghadang dan melawan Bileam di jalan kesesatannya. Orang yang kena virus Bileam ini, saudaraku, adalah pribadi yang ketergantungan pada fasilitas, ketergantungan pada materi, ketergantungan pada uang. Sehingga kalau tidak ada itu semua, gak bisa bergerak. Banyak juga pelayan Tuhan yang dimotivasi oleh seperti itu, seperti Bileam. Tapi di sini tidak demikian. Semua di sini sukacita melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Cegah virus Bileam ini dari kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga tadi dituliskan virus Korah. Apa itu? Ini virus yang menyerang hati, otak, dan seluruh tubuh. Di mana seseorang yang diserang oleh virus jenis ini cenderung berontak, tidak puas dengan keadaan, selalu ingin lebih atau selalu ingin di atas, tidak mau tersaingi, cenderung sombong. Banyak juga para pelayan Tuhan yang seperti ini, merasa diri serba bisa sehingga menjadi sombong rohani, tidak mau tersaingi. Itu dituliskan dalam Bilangan 16. Sebagai orang percaya, saya dan saudara harus tunduk dan taat pada firman Tuhan. Dan Korah ini juga menuntut pangkat imam pada waktu itu. Padahal Tuhanlah yang memiliki hak untuk menetapkan seorang imam. Dan akibat dari kedurhakaan Korah, dia dihancurkan Tuhan. Cegah virus Korah dari hidup kita. Mengapa ada orang yang hidupnya dijauhi berkat? Mengapa ada orang yang sepertinya dimusuhi Tuhan? Mengapa ada orang yang mengalami kehancuran terus-menerus? Karena orang yang seperti ini berada dalam jalan yang terkutuk seperti Kain, Bileam, dan Korah. Mari kita pastikan kita tidak sedang menempuh jalan seperti bertiga ini. Siapa itu? Kain, Bileam, dan Korah. Saudaraku, karena kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Dan kita yang ada dalam Yesus, Galatia 3 menuliskan bebas dari kutuk. Amin, saudaraku.
Tapi kalau kita hidup dalam jalan Kain, Bileam, dan Korah, gak bisa enggak, ini tadi yang terjadi. Yesus di dalam kita membebaskan kita dari kutuk tersebut. Nah, penyakit lainnya yang merupakan strategi iblis untuk melemahkan gereja di akhir zaman ini, yang harus kita cegah, yang harus kita hindari, tertulis dalam Yudas. Masih Yudas ya, kita baca ayat 16 sampai 20. Sama-sama kita baca lagi. Yudas ayat 16 sampai 20. Sama-sama 1, 2, 3. Saya tunggu saudara bersuara dengan kuat. 1, 2, 3. Menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka mencilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. Hidup tanpa Roh Kudus. Ayat ini memberikan gambaran kehidupan dunia akhir zaman yang hidup tanpa Roh Kudus. Ada 5 unsur negatif yang dapat timbul dari mulut orang fasik. Biarlah kita tidak ada di dalamnya, karena kita bukan orang fasik. Kita orang benar, amin. Tapi kita perlu cegah supaya kita jangan terpapar virus ini. Yang pertama, menggerutu dan mengeluh tentang nasib. Orang fasik berpikiran bahwa hidupnya ditentukan oleh nasib, dengan berkata, nasibku tidak baik. Kenapa nasibku tidak sama dengan keluarga itu? Kami 7 keturunan orang tua, kok aku beda sendiri, padahal aku yang percaya Tuhan. Mengeluh, menggerutu demikian. Tuhan berkata ini penyakit dunia akhir zaman. Mulut dipergunakan terus untuk mengomel, untuk menyesali nasib. Iblis telah menipu manusia dengan berkata, memang nasibmu lah begitu, katanya. Firman Tuhan berkata bahwa nasib kita bukan di tangan situasi, bukan di tangan kondisi, bukan di tangan keadaan politik, bukan di tangan sosial, bukan di tangan keadaan ekonomi, tapi nasib orang percaya ada di tangan Tuhan. Haleluya. Tetapi nasib orang percaya ada di tangan Tuhan. Kalau mau diberkati dan tetap dalam perlindungan Tuhan, jangan menggerutu. Jangan sekali-kali mengeluh. Jangan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Filipi 2:14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Kalau kita berkata nasibnya lebih baik dari nasibku, padahal aku ikut Tuhan, itu berbantah-bantahan. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Amin. Itu yang pertama, cegah virus itu jangan kena kepada kita. Yang kedua, mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Dalam terjemahan bahasa Inggris ini, yang bukan-bukan ini, great swelling words, yaitu perkataan yang dibesar-besarkan atau didramatisir. Tahu drama ya? Ya, sinetron Indonesia itulah drama. Ya, saudaraku, disitulah balas dendam, disitulah kesombongan, disitulah semua sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu maksudnya dibesar-besarkan, membesar-besarkan sesuatu perkara yang sebenarnya sepele. Itulah perkataan yang bukan-bukan. Kalau memang ada masalah, jangan dibesar-besarkan. Akhirnya menjadi bisa menggoncangkan satu keluarga misalnya. Selesaikan dengan baik. Amin. Haleluya. Virus itu harus segera dicegah. Dan yang ketiga, mencilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Mencilat, maksudnya di sini mengangkat-angkat orang lah, menyanjung seseorang supaya
supaya dapat keuntungan. Akhir zaman ini banyak penjilat beroperasi. Itulah orang-orang munafik. Jangan kau kena virus itu, amin. Kerja keras pasti diberkati. Haleluya. Saudaraku, selanjutnya dikatakan pengejek-pengejek. Pada zaman sekarang manusia sangat suka mengejek. Berbagai cara dibuat orang untuk mengejek. Ada melalui humor. Hati-hati dengan ini. Memang kita lawak-lawak padahal udah ngejek, bisa orang sakit hati. Ya. Ada melalui karikatur. Makanya ada sekarang ini juga harus hati-hati juga ya. Dibuat karikatur, ternyata itu misalnya gambar seorang yang sangat dihormati lalu orang sakit hati dan lain-lainnya. Orang percaya tidak boleh mengejek. Tapi orang percaya harus saling membangun, saling menguatkan. Jelek pun bajunya jangan langsung bilang jelek kali bajumu itu. Kuning di atas, hijau di bawah. Gak usah katakan demikian. Bilang begini, emang cantik kau pakai baju itu. Tapi lebih cantik kalau di atas kuning, lebih cantik di bawahnya hitam, jangan hijau ya. Itu lebih baik. Haleluya. Haleluya. Pengejek itu timbul katanya. Itu orang yang tidak penuh Roh Kudus katanya. Dan selanjutnya dikatakan pemecah belah. Wow. Iblis selalu bertujuan untuk memecah belah kerukunan. Banyak mulut yang dipakai untuk memecah belah rumah tangga. Jangan mau. Kalau ada orang yang ingin memecah belah rumah tangga saudara, bilang sama dia, aku lebih percaya pada istriku daripada kau. Aku lebih percaya pada anakku daripada kau, misalnya. Siapa yang ingin memecah itu? Banyak juga mulut dipakai akhir zaman ini memecah belah jemaat. Jangan mau. Tetap saling mengasihi. Haleluya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai gereja Tuhan terjebak dalam hal-hal negatif yang dapat timbul dari mulut kita. Penyakit akhir zaman ini harus kita cegah, hindari. Ini merupakan strategi iblis untuk melemahkan gereja. Memang dikatakan tadi mulut orang fasik. Dan jelas dituliskan orang yang tidak penuh Roh Kudus, hidup tanpa Roh Kudus. Saya dan saudara hidup dipimpin Roh Kudus. Jangan sampai virus ini menjangkiti kita semua. Haleluya. Dan poin berikutnya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada pepatah mengatakan demikian ya. Apa katanya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Memang kalau sakit berobat bisa sembuh. Tapi lebih baik dicegah supaya jangan sakit. Rohani pun begitu. Vaksin apa yang kita gunakan untuk mencegah virus ini? Kalau vaksin mencegah COVID apa namanya? Sinovac. Ya, vaksin mencegah virus-virus rohani ini adalah dengan cara pertama, menjaga hati. Apa saudaraku? Itu M1-nya ya. Kalau mencegah virus corona katanya M3, 3M. Ini ada 4M ini. M1 menjaga hati. Karena hati adalah sumber kehidupan. Tanpa lihat Alkitab, Amsal 4, 23, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Apapun kau buat gak akan sakit hatiku, bilang. Apapun kau buat gak akan pahit aku. Kenapa? Di hadirat Tuhan kita bisa dipuaskan. Haleluya. Kalau teringat kira-kira kata-kata yang mengyang-nyang, kok gitu dia ya? Kok kecil kali dia? Macam-macam dibuat iblis. Langsung di hadirat Tuhan, puaskan hatimu, maka akan tidak ada kepahitan dalam hatimu. Jaga hati, amin. M2 menjaga pikiran dan roh. Ya. Kenapa? Dikatakan Efesus 4, 23, 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jaga roh dan pikiranmu agar selalu diperbaharui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, itu dia.
Biar pikiran kita di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau nggak kudus, nggak usah dipikirin. Kalau nggak benar, nggak usah dipikirin. Haleluya. M3-nya menjaga perkataan. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Amsal 18:21. Jadi kalau mau makan buah berkat, jaga lidah. Tiap hari bercermin. Aku diberkati. Itu tadi lagu kita ya. Keluargaku diberkati. Bahkan tadi kita berkata Medan diberkati, bangsaku diberkati. Haleluya. Kalau ada orang mengusahakan kekacauan bangsa, tapi orang yang penuh Roh Kudus mengusahakan kesejahteraan, mengucapkan berkat. Dalam doa tiap hari kita berkati bangsa kita, kita berkati pemerintahan kita, kita berkati juga kita dengan kata-kata kita. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhirnya menjaga perbuatan. Karena kita adalah pelaku firman Tuhan. Pelaku firman katakan saya. Yang namanya pelaku firman, perbuatan harus dijaga. Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini sangat penting, jaga perbuatan. Di kafe pun kita jaga perbuatan. Jangan ngelendok di situ. Haleluya. Kalaupun di situ ada lagu-lagu aneh-aneh, tapi yang keluar dari mulut kita lagu rohani. Apa kurang lagu rohani yang kita nyanyikan? Kalau aku, saya rasa nggak kurang, banyak lagu rohani. Ya, jaga perbuatan. Karena Amsal 3:15 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, jaga perbuatan kita saat kita dipajak, saat mengendarai mobil, di sepeda motor, bertandang ke tetangga. Kalau dipancing-pancing untuk gosip jangan mau. Haleluya. Haleluya. Nah, mari kita menjadi benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus. Itu dia vaksinnya. 4M tadi. M1 menjaga hati. M2 pikiran dan roh. M3 perkataan. M4 perbuatan. Kalau itu benar-benar kita jaga, maka karakter Kristus benar-benar milik kita. Apa karakter Kristus itu? Hatinya penuh dengan kasih yang sungguh-sungguh. Kalau kita jaga hati kita, pasti hati kita seperti hati Yesus. Apalagi pikirannya selalu positive thinking, selalu berpikir positif. Kalau nggak positif, nggak mau dia memikirkannya. Kalau ada orang aneh, diusahakannya positif. Seperti yang dikatakan Bapak Gembala minggu lalu. Ya, dia selalu sukacita, apapun dibuat selalu sukacita. Haleluya. Hadiah ulang tahun naik kerbau pun positif pikirannya, pasti ada kerbonya gitu. Kan itu disampaikan minggu lalu. Ah, itu dia. Jadi pikiran kita selalu positif thinking. Aneh sih gerak orang positif aja berpikir. Mungkin lagi sakit ketiaknya misalnya. Ya, haleluya. Itu positif thinking. Agak membais dia begini, mungkin sakit lehernya. Itu positif thinking. Ya, agak cemburu dia mungkin. Oh, mungkin dia belum minum. Gue kasih dulu aku ini sama dia. Ah, itu positif thinking. Perbuatannya menyenangkan hati Bapa. Itu karakter Kristus. Apakah perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan dan semua orang juga tentunya. Dan perkataannya yang selalu memberkati. Katakan, perkataan saya selalu memberkati. Haleluya. Nah, ini dia mencegah virus rohani. Sebagai orang Kristen, memang kita harus menjaga kesehatan jasmani kita.
termasuk mematuhi protokol kesehatan tentang COVID. Namun yang lebih penting adalah kesehatan rohani kita. Paulus menulis dalam surat Kolose hal-hal yang positif bagi sikap orang-orang percaya dalam menghadapi hal-hal negatif yang keluar dari mulut manusia di akhir zaman ini. Karena masih ada waktu, kita baca ayat ini karena saya sudah hampir selesai. Kolose 3 ayat 8 sampai 17. Kolose 3 ayat 8 sampai 17. Dapat? Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Ini vaksin yang sangat luar biasa. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara kekasih, dikatakan buang marah. Jangan nikmati marah itu. Itu menimbulkan darting. Haleluya. Buang geram. Geram kali aku negosian itu. Mau kutonjok aja dia. Dibuang katanya ya. Buang kejahatan. Buang fitnah. Buang kata-kata kotor. Dan dikatakan selalu mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan dikatakan hendaklah perkataan Kristus, yaitu firman Tuhan, tinggal di dalam kita. Dengan demikian kita bebas dari virus rohani yang menyerang anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukannya. Percaya dapat melakukannya? Tidak terserang virus itu? Haleluya. Biarlah tubuh kita sehat, rohani kita juga sehat, termasuk jiwa kita sehat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.